Kita tunggu smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang mengalami ledakan hebat. Korban jiwa disebut berjatuhan akibat insiden ini. Laporan awal menyebutkan tungku smelter PT ITSS yang meledak hebat tersebut berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Kecamatan Bahodopi. Dari siaran pers Partai Buruh yang diterima oleh editorial CNN Indonesia menyebut, berdasarkan kesaksian karyawan Pero Silicon PT ITSS, kejadian ini terjadi pada pukul 5.30 WITA saat mereka sedang melakukan perbaikan tungku dan melakukan pemasangan plat pada bagian tungku hingga mengakibatkan ledakan. Hal ini juga turut membuat beberapa tabung oksigen meledak. Berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park, hasil investigasi awal menyebutkan penyebab ledakan diperkirakan karena bagian salah satu tungku terdapat cairan pemicu ledakan. 12 orang meninggal terdiri dari 7 tenaga kerja Indonesia dan 5 tenaga kerja asing. Korban dengan luka ringan dan berat sebanyak 38 jiwa yang saat ini sedang dalam penanganan medis. Pihak perusahaan juga menyebutkan beberapa korban yang tewas berhasil dilakukan evakuasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait ledakan smelter di Kabupaten Morowali, sudah bergabung bersama kami Media Relation Head PT Indonesia Morowali Industrial Park, Dedi Kurniawan. Halo, selamat siang Pak Dedi, bisa Anda jelaskan bagaimanakah kronologis kejadian dari ledakan smelter ini? Baik Mas Freddy, dapat saya ceritakan bahwa benar kejadian itu terjadi sekitar pukul 5.30 subuh. Namun kebakaran ledakan itu yang kemudian disusul percikan api berhasil kami padamkan sekitar pukul 8. Nah, kejadian itu memang sempat menimbulkan kepanikan pada para karyawan. Jumlah korban seperti yang Mas Freddy sebutkan tadi itu sudah benar. Ada 12 korban yang meninggal dunia, terdiri dari 7 karyawan Indonesia dan 5 karyawan asing. Saat ini kami sedang melakukan identifikasi terhadap para korban. Sebagian korban yang sudah berhasil diidentifikasi kami serahkan kepada keluarganya. Sementara yang korban yang lain masih terus kami lakukan identifikasi. Atas kejadian ini, mewakili manajemen PT IMIP, kami menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya. Yang jelas, selain menanggung seluruh biaya pengobatan, kami juga akan memberikan perhatian khusus kepada para karyawan yang menjadi korban. Demikian, Mas. Baik, Pak Dedi, bisa dijelaskan juga bagaimanakah ini tadi proses evakuasi berjalan ketika melakukan evakuasi dari para korban, apakah menemui kendala dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas? Untuk proses evakuasi terhalang karena ada hawa panas ya, adanya percikan api, ada kebakaran, ada sedikit kebakaran gitu. Itu saja sih. Intinya alhamdulillah berkat dukungan sejumlah pihak termasuk para karyawan yang membantu, proses evakuasi berjalan lancar. Baik, untuk para korban yang mengalami luka berat dan juga luka ringan saat ini kalau boleh tahu dilakukan proses penanganan di rumah sakit mana Pak, dan apakah ada korban tambahan yang juga dilakukan dari hasil proses evakuasi, apakah ditemukan korban tambahan dari yang Bapak sebutkan tadi Pak Dedi? Saat ini para korban itu penanganannya difokuskan di klinik 1 dan klinik 2 yang berada di kawasan IMIP. Namun kami tetap memantau situasi jika memang mengharuskan kami melakukan rujukan, kami akan mengirim merujuk para korban ke rumah sakit Tungku di ibu kota Kabupaten Morowali. Baik, berarti sudah dilakukan proses penanganan lebih lanjut menuju ke rumah sakit terdekat. Betul.
Dan saya ingin mengetahui juga, ini tadi juga proses penyerahan jenazah sudah diberikan kepada pihak keluarga. Apakah ada tahapan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan dan juga untuk biaya penanganan atau perawatan ini apakah ditanggung oleh perusahaan atau bagaimana mekanismenya Pak Dedi? Lebih tepatnya bukan ganti rugi, Mas. Kami memberikan bantuan dan perhatian sangat-sangat khusus kepada para karyawan yang menjadi korban. Seperti itu. Yang jelas seluruhnya kami menjadi tanggungan kami, termasuk pengobatan. Seperti itu, Mas. Baik, berarti untuk yang meninggal apakah diberikan uang duka begitu atau bagaimana Pak Dedi? Seperti itu, Mas. Baik, mekanisme dan berbicara tentang penyebab sendiri, apakah sudah diketahui secara pasti dan dilakukan investigasi sementara dari pihak kepolisian atau petugas terkait, Pak? Sampai saat ini kami masih sedang melakukan investigasi. Ada sejumlah pihak yang terlibat dalam proses investigasi itu. Saya sendiri untuk saat ini belum bisa menyampaikan karena prosesnya sendiri masih sementara berjalan, Mas. Baik, kalau berbicara tentang lokasi saat ini, bagaimanakah kondisi saat ini? Apakah sudah mulai lebih kondusif dibandingkan pada pagi hari tadi, Pak? Dan dugaan sementara penyebab dari ledakan smelter ini, apakah yang menurut investigator sementara ini, Pak? Situasi sekarang ini sudah jauh lebih kondusif. Area yang terbakar tadi itu sudah kami barrier, sudah dipasang polis lain juga, sehingga hanya tim investigator yang boleh atau tim penyidik dari kepolisian yang boleh masuk ke dalam area tersebut. Seperti itu. Suasananya sendiri alhamdulillah berjalan normal, karyawan bisa kembali bekerja seperti biasa, Bapak. Demikian. Baik Pak, kalau melihat ini tadi kejadiannya pukul 5.30 WITA. Ini adalah sekitar subuh waktu setempat dan dari proses yang terjadi ini apakah memang ada kesalahan prosedur? Karena mengingat kejadian ini terjadi pada subuh tadi Pak, apakah memang jam kerja atas atau disebabkan karena pengaruh jam kerja atau bagaimana Pak Dedi? Untuk soal itu saya belum bisa mengatakan ya atau tidak, Mas. Karena khawatirnya jika saya katakan nanti menyalahi proses investigasi yang sementara berlangsung. Seperti itu, Mas. Jadi kami sendiri masih menunggu informasi dari pihak investigator yang terdiri dari safety IMIP, ada juga dari kepolisian, ada juga safety dari pihak tenan-tenan kami. Jadi tim gabungan gitu, Mas. Kami masih menunggu hasil final dari investigasi tersebut. Baik, tim gabungan sudah dibentuk Pak Dedi. Selanjutnya dari pihak perusahaan, ini apakah sudah melakukan kunjungan atau menjenguk secara langsung kepada korban yang saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit? Sudah, Mas. Sejak para korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit, bahkan tim manajemen juga sampai turun langsung ikut mengevakuasi sampai mengawal para korban hingga ke klinik untuk mendapatkan penanganan. Baik, tentunya ini menjadi harapan kita semua, para korban ini dapat menjalani perawatan secara maksimal dan kembali pulih dan proses penanganan di sana segera diketahui penyebabnya dan terima kasih Pak Dedi atas informasi yang sudah diberikan. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali, Mas.